Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Allah SWT memiliki sekutu. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Allah SWT memiliki sekutu. Mari kita mulai. Allah SWT memiliki sekutu. Kita lihat surat 17 Al-Isra ayat 111. Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 111. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ini Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 111 bahwa Allah tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Isra ayat 111. Surat Al-Isra ayat 111 ini dimulai dengan tanda kutip ganda. Dimulai dengan tanda kutip ganda, tetapi tidak ditutup dengan tanda kutip ganda penutup. Surat 17 Al-Isra ayat 111 ini tidak ditutup dengan tanda kutip penutup ganda. Artinya surat Al-Isra ayat 111 ini belum berakhir dan masih ada sambungannya. Saya ulangi sekali lagi. Surat Al-Isra ayat 111 ini tidak ditutup dengan tanda kutip ganda penutup. Tidak ditutup dengan tanda kutip ganda penutup. Artinya surat Al-Isra ayat 111 ini belum berakhir dan masih ada sambungannya. Bila surat Al-Isra ayat 17 Al-Isra ayat 111 ini sudah berakhir, maka tulisannya menjadi tanda kutip ganda awal ditutup dengan tanda kutip ganda penutup. Saya minta tolong kepada umat Islam yang memiliki ilmu tafsir Al-Quran yang sempurna untuk menyempurnakan surat 17 Al-Isra ayat 111 ini dan mencari isi ayat yang hilang. Mungkin ayat yang hilang ini masih disimpan di rumah Aisyah RA atau di rumah Khalifah Utsman bin Affan. Contoh ayat pembanding surat Al-Isra surat 17 Al-Isra ayat 100 dimulai dengan tanda kutip ganda awal dan ditutup dengan tanda kutip ganda penutup. Sebagai pembandingnya surat Al-Isra ayat 100. Dan katakanlah tanda kutip ganda awal ditutup dengan tanda kutip ganda penutup. Itu sebagai pembandingnya. Oke, kita lanjutkan. Dengan tema Allah tidak memiliki sekutu, kita lihat Imam Ali KW bersyair, Rasulullah SAW senyum sambil membenarkannya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, aku dengar Ali bin Abu Talib ketika itu bersyair dengan beberapa bait syair, sedang Rasulullah SAW mendengarkannya. Inilah bait-bait syair Ali bin Abi Talib. Sesungguhnya aku adalah saudara pilihan, tidak ada keraguan lagi pada nasabku keturunan. Datukku dan datuk Rasulullah adalah sama, pengelola ruang satu darah keturunan, darah Abdul Muthalib dari Ibrahim alaihissalam. Aku membenarkan kerasulannya, di mana ketika semua manusia di dalam kegelapan, kesesatan, kesyirikan, dan kesusahan, hidup, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyak syukur, yang tidak ada sekutu baginya, yang bersifat baik pada hamba-hambanya dan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Mendengar dendangan syair itu, maka Rasulullah SAW tersenyum seraya berkata, benar engkau wahai Ali. Kita lihat hadis Sahih Muslim nomor 41, syahadat yang lengkap dengan Isa, kalimah, dan roh Allah. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 41, bahwa syahadat yang lengkap bukanlah dengan sepotong kalimat yang kita dengar biasanya, tetapi juga dengan menyebutkan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimah dan firman Allah yang nujul menjadi manusia melalui Maryam.
syahadat menurut Rasulullah yang lengkap sesuai dengan yang tercatat dalam hadis sahih Muslim nomor 41 tersebut adalah sebagai berikut. Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Rasulullah dan bahwa Isa hamba Allah, anak wanita hamba sahayanya, dan kalimahnya yang ditujukannya kepada Maryam dan roh daripadanya. Itulah bunyi kalimat syahadat yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Itulah bunyi kalimat syahadat yang sempurna. Kita lihat hadis Muslim nomor 2.33 telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid telah menceritakan kepada kami Al-Walid yaitu Ibnu Muslim dan Ibnu Jabir dia berkata telah menceritakan kepada kami Umair bin Hani dia berkata telah menceritakan kepada kami Junadah bin Abu Umayyah telah menceritakan kepada kami Ubadah bin As-Samil dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimat Allah Nabi Isa alaihissalam yang dia letakkan pada Maryam dan roh darinya, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendakinya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dikehendakinya. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraki telah menceritakan kepada kami Mubashir bin Ismail dari Al-Auza dari Umair bin Hani dalam sanad ini dengan semisalnya, hanya saja dia menyebutkan Allah memasukkan sesuai dengan amalnya tanpa menyebutkan masuk dari pintu surga yang 8 yang dia kehendaki. Itulah dua kalimat syahadat yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimat Allah Nabi Isa al-Masih alaihissalam yang dia letakkan pada Maryam dan roh darinya, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Ini adalah bukti nyata kalimat syahadat yang lengkap dan sempurna menurut ajaran Muhammad SAW. Mengapa kalimat syahadat yang sering kita dengar saat ini sangat berbeda dengan kalimat syahadat yang sempurna yang diajarkan Muhammad SAW pada zamannya masih hidup dulu? Kalimat syahadat yang saat ini sering kita dengar berbunyi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan utusannya. Siapakah yang mengubah kalimat syahadat yang sempurna menjadi seperti kalimat syahadat yang sering kita dengar saat ini? Apakah kalimat syahadat boleh diubah-ubah? Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa umat Islam sudah ditipu oleh agamanya sendiri, tidak menyadari bahwa kalimat syahadat yang saat ini sering diucapkan dan didengar sudah diubah-ubah. Kita lihat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maksudnya, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberinya perlengkapan-perlengkapan
dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat, dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Surat Al-An'am ayat 163. Ini komentar saya terhadap pernyataan Al-Quran bahwa Allah SWT tidak memiliki sekutu. Saya ulangi, ini komentar saya terhadap pernyataan Al-Quran bahwa Allah SWT tidak memiliki sekutu. Benarkah Allah SWT tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya? Definisi sekutu. Kita lihat sekutu artinya satu peserta pada suatu perusahaan dan sebagainya. Rekanan dalam kongsi itu ia menjadi bekerja, atau dua kawan yang ikut berserikat atau kaum negara-negara. Tiga, serikat, gabungan, federasi, bentuk pemerintahan negara berlainan dengan negara kesatuan. Bersekutu, berekanan dengan berkawan, dengan menggabungkan diri dengan dua maskapai besar telah untuk mengusahakan tambang minyak itu. Berserikat dengan menggabungkan diri dengan negara itu tetap netral, tidak mau dengan negara-negara tetangganya. Tiga, berkomplot, bersekongkol, bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang dalam penyelundupan. Empat, merupakan himpunan persekutuan manusia adalah makhluk yang menyekutui, artinya yang menyekutui, mengawani dalam melakukan suatu usaha, membantu, menolong sebagai sekutu, menyekutukan, menjadikan sekutu, menganggap sebagai sekutu atau sebagai bersekutu, persekutuan, hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Dua, perseorangan dagang. Dua, perseroan dagang, kongsi, maskapai. Tiga, perserikatan negara-negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat definisi sekutu dari Wikipedia. Dari Wikipedia, sekutu berarti orang atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum. Selain itu, sekutu dapat mengacu pada beberapa hal berikut. Blok sekutu, sekutu perang dunia atau sekutu perang dunia 2. Ya? Ya. Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan berfirman, jadilah. Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT tanpa menggunakan firman atau tanpa berfirman? Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT diciptakan dengan menggunakan pikiran atau perasaan atau angan-angan dari Allah SWT? Allah SWT wujudnya zat. Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT dengan menggunakan zat Allah SWT? Bila jawabannya tidak ada, maka Allah SWT memiliki sekutu dalam kekuasaannya, yaitu firman Allah. Karena tanpa firman Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Karena semua ciptaan Allah SWT menggunakan firman Allah, bukan menggunakan zat Allah SWT atau roh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi, Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan berfirman, jadilah. Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT tanpa menggunakan firman atau tanpa berfirman? Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT diciptakan dengan menggunakan pikiran atau perasaan atau angan-angan dari Allah SWT? Allah SWT wujudnya zat. Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT dengan menggunakan zat Allah SWT? Bila jawabannya tidak ada, maka Allah SWT memiliki sekutu dalam kekuasaannya, yaitu firman Allah. Bila jawabannya ada, Allah SWT wujudnya zat. Adakah sesuatu ciptaan Allah SWT dengan menggunakan zat Allah SWT? Bila jawabannya tidak ada, maka Allah SWT memiliki sekutu dalam kekuasaannya, yaitu firman Allah. Karena tanpa firman Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan.
karena semua ciptaan Allah SWT menggunakan firman Allah, bukan menggunakan zat Allah SWT atau roh Allah SWT. Kita lihat, Allah juala yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan suatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Surat Al-Baqarah ayat 117. Kita lihat lagi Al-Quran. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman, demikianlah keadaan Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Surat Ali Imran ayat 47. Kita lihat lagi Al-Quran. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama dengan kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Surat Ali Imran ayat 59. Kita lihat lagi Al-Quran. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan dialah juga pada masa hendak menjadikan sesuatu berfirman jadilah, lalu terjadilah ia. Firman-Nya itu adalah benar, dan baginyalah kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sangkakala. Ia yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Surat Al-An'am ayat 73. Kita lihat lagi Al-Quran. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami kehendaki, hanyalah kami berkata kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Surat An-Nahl ayat 40. Kita lihat lagi Al-Quran. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak, maha sucilah ia. Apabila menetapkan jadilah sesuatu perkara, maka hanyalah ia berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Surat Maryam ayat 35. Kita lihat lagi Al-Quran. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Surat Yasin ayat 82. Kita lihat lagi Al-Quran. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu apabila ia menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Surat Ghafir ayat 68. Kita lihat Alkitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lihat lagi Alkitab 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kita lihat lagi Alkitab Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita lihat lagi Alkitab Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi pernyataan bahwa Allah SWT tidak memiliki sekutu itu adalah salah. Allah SWT itu wujudnya zat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Sedangkan firman itu bukanlah zat. Jadi Allah membutuhkan sekutu untuk menciptakan, yaitu firman. Jadi Allah SWT wujudnya zat. Dia menciptakan dengan firman. Firman ini adalah sekutu Allah SWT untuk mencipta. Jadi pernyataan Al-Quran bahwa Allah tidak memiliki sekutu adalah salah. Karena Allah membutuhkan firman untuk mencipta. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.